masalah Aswaja dan Wahabi. Aswaja atau ahli sunnah wal jamaah itu dalam konteks Islam adalah Islamnya para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Sekarang Wahabi. Wahabi ini kan dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang pada hakikatnya adalah sebuah gerakan atau sebuah spirit semangat untuk mengembalikan Islam kepada aslinya atau ingin memurnikan Islam. Kan itu hakikatnya kan, sebuah semangat. Nah, tetapi ketika Aswaja diberi wajah yang lain, Wahabi dengan wajah yang lain pula, maka ini bukan lagi persoalan agama, ada persoalan politik di belakangnya kan gitu. Yang menjadi sangat memprihatinkan, ada umat-umat Islam yang berusaha untuk berislam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan segala keterbatasannya. Tiba-tiba dituduh, dinisbatkan sebagai Wahabi, padahal dia tidak mengerti apa-apa. Dinisbatkan apalagi Aswaja, dia nggak ngerti apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengangkat masalah Aswaja dan Wahabi. Belakangan ini sudah sering sekali kita saksikan adanya orang-orang tertentu yang berusaha membenturkan antara Aswaja dan Wahabi, baik sebagai sebuah istilah maupun sebagai sebuah paham dan sebagainya. Mari kita teliti secara cermat dan pelan-pelan. Aswaja atau ahli sunnah wal jamaah itu dalam konteks Islam adalah Islamnya para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Itu yang perlu dipahami dulu. Jadi Islam Aswaja itu Islamnya para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Generasi awal, 3 generasi awal setelah Rasulullah sebagai generasi terbaik. Itu Aswaja. Sekarang Wahabi. Wahabi ini kan dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, yang pada hakikatnya adalah sebuah gerakan atau sebuah spirit semangat untuk mengembalikan Islam kepada aslinya atau ingin memurnikan Islam. Kan itu hakikatnya kan, sebuah semangat. Nah, pertanyaannya, Islam yang murni bagaimana yang dimaksud? Ya tentu Islamnya para Aswaja, Islamnya Aswaja, yaitu Islamnya para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Maksudnya cara mereka berislam, cara mereka memahami dan menjalankan Islam, itulah Aswaja. Lah, jika demikian, apa masalahnya antara Wahabi dengan Aswaja?
nggak ada masalah sebetulnya. Berada dalam satu alur yang benar kan gitu. Mungkin yang jadi masalah dalam konteks cara pemurniannya. Kalau itu sifatnya relatif. Ya. Kalau sudah bicara cara, ya suka dan tidak suka itu pasti. Pro dan kontra itu pasti. Tapi semangatnya itu yang penting gitu loh. Nah, apapun itu pro kontranya apa, suka tidak sukanya apa, ya, tetap saja itu semata-mata menjadi persoalan agama, persoalan internal agama Islam, bukan persoalan lain. Nah, tetapi ketika Aswaja diberi wajah yang lain, Wahabi dengan wajah yang lain pula, maka ini bukan lagi persoalan agama. Ada persoalan politik di belakangnya kan gitu. Ada kepentingan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan istilah Aswaja dan istilah Wahabi. Nah, ini tentu tidak baik. Untuk pendidikan anak bangsa tidak baik. Gitu. Dan yang menjadi sangat memprihatinkan, ada umat-umat Islam yang berusaha untuk berislam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan segala keterbatasannya. Tiba-tiba dituduh, dinisbatkan sebagai Wahabi, padahal dia tidak mengerti apa-apa. Dinisbatkan apa lagi? Aswaja, dia nggak ngerti apa-apa. Karena dia tidak butuh istilah-istilah itu. Ya, tidak perlu sebutan-sebutan itu, nggak perlu. Karena yang dilakukannya bukan untuk mendapat sebutan, bukan. Saya secara pribadi melihat Islam dari kacamata hukum. Ya. Dan saya pernah menyatakan bahwa satu-satunya agama yang berdasarkan hukum itu Islam. Kenapa saya katakan demikian? Al-Quran dan As-Sunnah dimungkinkan dijadikan sebagai dasar, dimungkinkan. Dan selanjutnya menjadi wajib. Tapi dimungkinkan dulu. Sementara agama-agama di luar Islam itu tidak dimungkinkan. Kitab sucinya dijadikan sebagai dasar untuk menjalankan agamanya. Sehingga yang dimunculkan adalah doktrin-doktrin. Ya. Ajaran-ajaran di luar kitab suci. Islam tidak bisa. Sudah cukup di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak memerlukan lagi ajaran-ajaran baru. Apalagi syariat-syariat baru. Tidak butuh doktrin. Kan gitu. Maka saya katakan, dalam semua aspek, Islam itu satu-satunya agama yang berdasarkan hukum. Sehingga segala sesuatunya harus dikembalikan kepada dasarnya. Kan gitu. Ini normal cara berpikirnya. Dan saya tidak perlu istilah-istilah. Saya membebaskan diri dari sebutan apa, dari istilah apa. Saya membebaskan diri dari semua itu. Gak peduli saya kan gitu. Saya fokus saja. Mencoba menjalankan Islam sesuai dengan dasar hukumnya. Itu aja. Dan saya yakin banyak juga yang berpola pikir seperti saya. Meskipun mereka bukan seorang ahli hukum. Tapi berpikirnya normal, cerdas, bahwa menjalankan Islam sebaiknya sesuai dengan dasarnya. Karena dasar hukumnya ada, berbeda kalau nggak ada dasar hukumnya. Main doktrin. Dasar hukumnya ada, kuat, lengkap, nggak ada kurangnya. Kan gitu. Jadi kembali ke persoalan tadi, sangat keliru kalau Aswaja dibentur-benturkan dengan Wahabi. Keliru banget. Keliru.
Ya. Nah tadi kalau Aswaja dipasangkan dengan wajah yang lain, Wahabi dan dengan wajah yang lain pula, ya otomatis terjadi benturan, dan ini jelas kepentingan politik. Pasti ada politiknya di belakang semua ini. Ada kepentingan pihak-pihak tertentu yang sengaja untuk menciptakan suatu kekeruhan tanpa dasar gitu loh. Dan ini suatu provokasi yang tidak mendidik. Ya. Propaganda yang apa namanya? Yang brutal menurut saya. Sampaikanlah secara proporsional, gitu aja mestinya. Nah kalau memang mau dibentur-benturkan, tidak usah pakai istilah kedua itu, pakai istilah yang lain, silakan. Sehingga umat ini tidak terkecoh, ya, tidak terbodohi gitu loh, tidak terprovokasi. Nah itu, ini pendapat saya begitu. Jadi tidak tepat, sangat keliru kalau Aswaja dibenturkan dengan Wahabi. Di mana masalahnya? Nggak ada. Kalaupun Wahabi dipersoalkan mengenai cara-caranya, itu persoalan agama internal, tinggal dikritisi, nggak ada masalah, ya. Dan cara itu kan disesuaikan dengan keadaan juga. Tapi ketika Wahabi dipasang wajah yang lain, Aswaja dengan wajah yang lain, ya benturan. Cuman tadi benturan yang sangat keliru. Keliru banget itu. Dan tidak baik untuk pendidikan bagi generasi muda Islam, umat Islam secara umum nggak baik. Pembodohan itu kan gitu. Jadi saya menghimbau kepada semua pihak yang berkepentingan, tolong ya, letakkan masalahnya secara proporsional. Jangan mengada-ada gitu loh. Karena nanti dampaknya nggak bagus kepada orang-orang yang nggak ngerti soal itu dan tidak peduli dengan istilah-istilah itu, nggak peduli. Nah, kan itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.